Nah di ujung jembatan itu kayak ada gua atau kayak mulut lagi nganga gitu. Nah makhluk yang ngejaga itu tuh itu. Dan setelah itu ada lagi kejadian yang bunuh diri. Nah kalau di sini ya terkenal dengan angkernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bala di luar nalar, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat sentosa, tidak kurang sedikit pun. Kembali lagi bersama gua Abo, dan tentunya gua selalu ditemenin Jaba. Kali ini kita berdua bakalan ngebahas sejarah kereta api di Indonesia. Ya mungkin tepatnya sejarah kereta api Bandung Ciwidey. Bandung Selatan lah, Bandung Selatan. Dan tidak sedikit juga nih di Indonesia kecelakaan yang menimpa transportasi ini. Salah satunya di Bintaro, terus yang di Bogor, di Terowongan itu tuh. Dan yang akan kita bahas kali ini juga tempat terjadinya di mana kecelakaan kereta api. Mungkin untuk pengalaman pribadi nih, ada nggak pas naik kereta gitu punya pengalaman pribadi? Kan ada peribahasa naik kereta banyak cerita nih. Kaget. Maunya ayah sih pernah naik kereta, cuman ya ayo magis mah jauh lah gitu, cuman paling berdesakan. Cuman cerita-cerita di kereta lah. Cerita di kereta lah, biasa berdesakan, terus ada namanya satpam nu dina kereta teh. Besok kayak satpam uha ulah hajat ayah anu dinu kereta gini kan masinis lain masinis sih semacam kondektur merenya yang paling nu kitu sih. Ada kalau masalah berdasarkan apalagi zaman dulu karena mungkin rawan kecelakaan juga kan nyampe yang di atas itu tuh yang si naik itu tuh kan zaman dulu bebas lah mungkin naik kereta jadi nggak dapat tiket juga pada naik ke atas itu teh. Ngeri. Mungkin dari itu ya banyak kecelakaan. Pembebasan itu, pembebasan. Saya ngomong kenal. Ya mungkin kembali lagi yang akan kita bahas hari ini salah satu tempat di Kabupaten Bandung namanya Sasak Rancagoong, dan kebetulan itu Sasak. Jelaskan lah Sasak teh naon atuh? Sasak teh jembatan, bro. Jembatan lah. Jembatan Rancagoong. Jembatan cantik. Cuman yang terjadi kecelakaan itu bukan di jembatan Rancagoong. Jadi sebelum jembatan Rancagoong kalau dari arah Ciwidey ke Bandung ada jembatan yang namanya Sasak Gelis, jembatan Gelis lah kalau Indonesia mah. Jembatan cantik, tepatnya di Kampung Garung. Nah, pada 1972 terjadilah kecelakaan itu. Ya mungkin memakan korban juga. Nah, dari sana ya mungkin udah dinonaktifkan sampai sekarang. Untuk sejarahnya bisa dijelaskan lah lebih rinci. Oh, rinci ogis hiperbola. Minimalis. Sedikit. Jadi kereta api Bandung Ciwidey itu sudah ada sejak 1923. Dan kemudian dibangun stasiun kereta. Awalnya sih kan sudah ada sejak 1923, itu dibangun oleh kolonial Belanda. Oh, si kereta api itu. Jadi belum ada stasiun itu mah. Belum. Oh, itu dipakai buat apa? Untuk mengambil sumber daya bumi lah. Oh, kayak kayu mungkin, sayuran. Ke Bandung mungkin. Ke Bandung. Ya di mana deh ya tuh maya habis di kabelandakeun langsung ngapung karetana.
juga si Thomas Entree 1924 dibangun stasiun oleh Stadspoorwegen. Itu nama perusahaan Hindia Belanda. Dan diberikan diserah terimakan kepada kalau ya sekarang sih dikenalnya dengan PT KAI. Kalau dulu Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Jadi mungkin gini ya, jadi dari 1923 dibuat, dipakai buat ngambil rempah-rempah lah dari Ciwidey ke Bandung. Nah, 1924 dibangun stasiun buat transportasi massal. Transportasi massal mungkin buat orang-orang juga, selain hasil bumi dan salah satu gerbongnya mungkin buat orang-orang juga. Dan kalau nggak salah itu kecelakaan di Sasak Gelis itu pada tahun 1972. Dan penutupan resminya itu kurang lebih 1982. Penutupan resmi. Jadi semuanya gitu mungkin ditutup. Tapi ada isu juga mau direaktivitaskan kembali. Ya pernah lihat juga sih dari postingan Ridwan Kamil bahwa ya kereta api Bandung Ciwidey mau diaktifin lagi, bahkan ke Pangandaran. Ada 4 titik lah. Garut, Bandung, Ciwidey, Pangandaran. Kalau nggak salah. Nah, back to topic. Mungkin kalau itu kan buat apa sih? Buat direaktif mungkin ya. Itu nggak mungkin sih. Iya sih. Permasalahannya kan banyak penduduk yang sekarang nggak ngebangun pembangunan itu rumah lah. Nggak di pinggir-pinggir rel, malahan relnya juga ditimpa sama rumah. Malahan ada restoran dan sebagainya yang motong itu relnya. Jadi gak mungkin lah kalau buat direaktif, paling dibangun lagi, palingan juga gitu. Nah, nggak jauh dari Sasak Gelis ada yang dinamain Sasak Rancagoong. Di sini ya terkenal dengan angkernya. Minuman bos. Di sini pernah ya makan korban juga, tapi bukan dari kecelakaan. Jadi agak-agak jauh lah. Di Sasak ini jadi korban jatuh lah. Emang Sasak ini setara dengan tower lah. 30 lebih lah, 30 meteran lebih. Yang ya cuman jalannya sempit, masuk rel gimana rel semotor lah, gang semotor kan gak mungkin buat motor sama motor papasan. Nah di Sasak ini tuh banyak makan korban juga, dan kebetulan Sasak ini tuh sering dipakai oleh mahasiswa buat top jumping atau terjun apa sih namanya? Yang pakai tali itu tuh. Nah, pokoknya itulah. Yang pakai tali itu yang itu tuh sliding dari atas ke bawah. Nah, itu tuh olahraga itu makan korban 2, kalau nggak salah 2, cewek sama cowok. Ya mungkin aja itu kesalahan teknis lah namanya. Ya kayak gitu mungkin pasti ada lah gitu kecelakaan kayak gitu. Terus di sana juga pernah ada kejadian yang kalau nggak salah itu bulan Ramadan. Kebetulan tempat itu tuh sering dipakai buat anak-anak muda lah, anak-anak labil. Buat pas jam 5 mungkin jam 5 menuju menjelang maghrib kan enak tuh buat nongkrong di situ, buat foto-foto juga. Kebetulan ada yang lewat bawa motor. Nah di motor itu bawa karung gede yang mungkin pas agak tengah dikit menuju ke jembatan itu nggak tahu berat, nggak tahu gimana tiba-tiba jatuh ke bawah. Nah di bawah itu sungai yang banyak batu. Ya mungkin kalau orang jatuh dari atas ketinggian 30 meter jatuh ke bawah gitu. Dan setelah itu ada lagi kejadian yang bunuh diri. Ada. Ya kalau didengar-dengar kejadian itu tuh gara-gara putus cinta. Putus cinta. Ya nggak tahu lah, psikis orang-orang kan beda-beda mungkin. Nah terus abis itu
ada yang pernah jatuh lagi, cuman itu mah selamat. Jadi jatuhnya nggak sungai. Jadi sebelah pinggir-pinggir sungai kan juga ada daratan-daratan itu tuh. Nah di daratan-daratan itu tuh ada pohon pisang, pohon bambu. Nah pas jatuh ke bawah, teh ke pohonnya, nggak langsung ke tanah. Jadi ada nahan dulu lah, ada nahan dulu, nggak langsung ke tanah. Jadi alhamdulillah selamat. Nah mungkin itulah kejadian magisnya. Magis? Itu cilaka lah mungkin. Tragedi lah, tragedi kecelakaan yang disangkut pautkan dengan hal-hal seperti itu. Ya pernah ada salah satu YouTuber juga yang datang ke sana. Ya mungkin nggak tahu gimana ya. Cuman kalau yang dia lihat itu si jembatan kan gini. Gini lah contohnya, gini. Nah di ujung jembatan itu kayak ada gua atau kayak mulut lagi nganga gitu. Nah makhluk yang ngejaga itu nggak tahu. Kata YouTuber itu tuh, jadi si makhluk itu tuh di ujung jembatan tuh gini kayak buka mulut. Kebayang kan gedenya kayak gimana gitu. Mulutnya aja bisa nutupin jembatan gitu. Kalau yang YouTuber itu katakan ya mungkin karena dia bisa ngelihat atau nggak tahu gimana lah. Nah kan Bu, ini tuh kan sudah ada sejak Hindia Belanda. Gua ngebayangin kalau tiap kolonialisme itu penjajahan pasti menggunakan pribumi sebagai pekerja. Pasti. Soalnya kan lagi zaman-zamannya dijajah lah, belum merdeka. Kira-kira lu tahu nggak berapa banyak korban yang? Ya mungkin kalau korban kurang tahu. Pertama, gua belum lahir. Ya mungkin pertama itu, ya yang kedua kalau bukti itu dari zaman Belanda, di jembatan itu tuh ada tonjolan. Emang ada bangunan tonjolan, kayak buat nongkrong gitulah. Ada lah pokoknya tonjolan itu. Nah di tonjolan itu tuh di temboknya ada tulisan Belanda. Berarti bukti bahwa itu ya dibangun oleh kolonial Belanda yang ngerjainnya pasti pribumi kalau itu. Nah ini nih gara-gara banyak rumor magis atau mistis gitunya, angker gitu. Aya tuh sih sebuah pantangan gitu lah, di kalinya kudu mencet klakson 3 kali atau kudu heurai 3 kali. Kalau buat pantangan sih ya mungkin namanya di jalan, apalagi jalan ekstrim kayak gitu. Ya kita lebih ke fokus. Orang kalau logika gini ya, kita lagi di atas ketinggian, otomatis gak seimbang lah navigasi. Kadang-kadang navigasi gravitasi anjir, pokok aing iya teh. Kita kalau di atas ketinggian nih, kan kalau ketiup angin suka terombang-ambing gitulah kayak perasaan gua. Anjir, ngerinya. Jadi kan kalau di atas tuh ada angin atau gimana kan otomatis motor teh ngagibeg. Naon nih ngagibeg bahasa Indonesia? Oleng kapten. Ya mungkin lebih ke hati-hati, fokus, berdoa. Ya mungkin kayak gitulah kan. Kalau pernah dengar nih di mana di Manggarai gitu ada hantu budeg. Budeg. Ya kalau kita ya mungkin kalau gak akan nyampe kayak gitu ya mungkin karena kita juga harusnya fokus, berdoa. Namanya di jalan, jangankan yang nggak ekstrim gitu, namanya di jalan kita lagi di kendaraan mungkin ya, ya mungkin harus fokus, berdoa, hati-hati. Dan itulah intinya, kita mau kencang kalau nggak hati-hati tetap pelan juga ditabrak orang kayak namanya gitu. Juga jalan. Namanya juga jalan. Kan jalan hidup juga dipermasalahkan gitu. Ya mungkin itu sih kalau buat pantangan mah nggak ada, cuman kita lebih harus ke fokus, hati-hati kalau kebetulan lewat ke sana. Tapi buat lu kan, lu tuh orang sana, mungkin deket dia sama tempat tragedi itu. Lu pernah nemu nggak salah satu bentuk atau ngajirim tuh fosil kayak gitu? Lain. Something sih jurig lah gitu. Enggak lah, amit-amit. Enggak, cuman banyak rumor-rumor yang bercerita tentang
kalau lewat ke sana perasaannya suka gimana, suka pusing. Oh. Pas lewat jembatan itu tuh suka pusing. Ya otomatis kan kalau pusing kita sempoyongan. Sedangkan jembatan itu cuman segini, ada segini. Orang namanya sempoyongan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu. Makanya kita harus fokus berdoa. Jangankan naik motor gitu, jalan kaki juga banyak rumor yang kayak gitu. Intinya lah di sana mah lebih keseringan dipusingin kalau yang gue dengar. Oh, hantu pusing matinya lihat. Berenang. Ya mungkin itulah. Nah kan dulu pernah lewat ke sono. Waktu kadang-kadang kan gini, kebetulan tempat gue suka ada razia polisi. Oh. Nah, salah satu jalan pintas buat motor biar nggak dirazia sama polisi, razia banget goreng. Kayak buk panjang ya. Jalannya ke sana. Kebetulan sebelum gua punya SIM waktu zaman SMA sering lewat ke sana. Ya mungkin kalau mau lihat-lihat langsung kita bisa bahas di malam-malam mistis. Langsung on location. Oke, siap. Siap wae. Siap. Berdua. Undang si Dende. Siap tuh, Den? Siap. Oke, mantap. Mungkin buat sesi selanjutnya kita bikin MMM. Buat next video kita bikin MMM on location di Nyali. jembatan. Siap. Serius. Si Dendi siap. Oh, Dendi. Siap. Siap, Den. Oke. Siap. Nah, mungkin itu Bala diskusi malam ini ya mungkin cukup sekian lah. Barangkali masih penasaran sama jembatannya? Masih penasaran sama jembatannya. Next video kita bakalan malam-malam mistis di sana. Dan untuk diskusi kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan atau kurang dalam penjelasan, boleh ditambahin di kolom komentar. Dan mohon maaf juga bila ada pihak yang tersinggung. Jangan lupa pantengin terus video kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.